Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun boleh? Boleh? Dijawab nggih? Daun salam di atas dipan. Kok yang jawab salam kayak belum sarapan? Bu, kalau bapak-bapak kan CS ya. Bu, di dalam salam itu ada 3 doa. Pinten Bu? 3. 1 dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keselamatan. Amin. Amin. Kok amin dipaksa? Allahumma amin. Semoga Allah kasih selamat di dunia, Allah kasih selamat di akhirat, Allah jauhkan dari virus-virus berbahaya, amin. Yang kedua, semoga Allah berikan rahmat. Dan yang ketiga, semoga Allah berikan keberkahan. Contoh berkah, sekarang tahun 2026, bertambahnya umur, bertambah pula iman dan takwa serta manfaat umur kita. Namanya umurnya berkah. Allah berikan harta, diberikan oleh Allah harta yang berlimpah. Bertambah pula keinginan kita untuk bersedekah di jalan Allah. Bertambah keinginan kita untuk membantu sesama. Gak takut hartanya hilang, gak takut hartanya kurang, namanya hartanya berkah. Maka saya izin, boleh saya ucap salam lagi? Boleh? Boleh. Semoga yang jawab salam ikhlas karena Allah, Allah berikan rezekinya barokah. Allah berikan semuanya insyaallah bisa haji umroh ke Mekah. Insyaallah Allah berikan nikmat bisa tawaf dan cium Ka'bah. Insyaallah Allah berikan kesempatan bisa sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Insyaallah sama-sama bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah Madinah sampai Semarang, Allah berikan rizki yang berlimpah. Allah berikan rizki hadiah tanah dan sawah. Allah berikan rizki hadiah rumah dan mobil mewah. Allah berikan rizki hadiah bisa menikah. Saya nggak nyuruh Pak ya, yang amin masing-masingnya. Semoga yang terlanjur amin masih ada istrinya, istrinya makin soleha. Yang terlanjur amin ibundanya punya suami, suaminya makin soleh. Yang terlanjur amin belum punya pasangan, semoga Allah dekatkan pasangannya yang soleh soleha. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para ulama, ustadz ustazah, para asatizah. Wabil khusus guru kami, sahabat kami, sekaligus DKM Musola Al-Huda Prof. Bukhari, dan juga beserta
jajarannya dan Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, dan juga majelis rindu Rasul yang semoga rindu ini selalu melekat dalam hati kita sehingga insya Allah kita akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang terkhusus Allah berikan kita nikmatul iman. Karena apa? Karena bersyukur bahwa di bulan Rajab ini Allah melekatkan iman kepada diri kita sehingga kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah maunya Allah memberangkatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga langit ketujuh dan juga ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat sebagai seorang muslim. Bu, arisan siapa yang dapat, Bu? Bu, waktu kemarin bulan Juli saya sampai Jeddah. Gak lama Ruben Onsu sampai di Mekah. Lalu Ruben Onsu melakukan wawancara dengan infotainment. Apa yang dilakukan Ruben Onsu? Bahwa pada saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar syahadatnya Ruben Onsu bersemangat untuk apa? Untuk terus melakukan aktivitas sebagai hamba Allah. Di antaranya Ruben Onsu telah syahadat daftar haji furoda waktu itu. Daftar hampir 500 miliar. Bu, pernah lihat 500 miliar, Bu? Pernah? Alhamdulillah, di dalam mimpi. Iya, alhamdulillah. Setelah daftar haji furoda, 3 hari sebelum berangkat ditutup. Gak jadi berangkat tahun lalu. Akhirnya kemarin daftar umroh. Lalu maaf Ibu, maaf ini sedikit kisah yang kita ambil. Ruben Onsu bilang saya baru merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim. Masya Allah, baru syahadat merasakan nikmatnya seorang muslim, mukmin sejati baru syahadat. Lalu Ruben Onsu bilang, Ustadz, iya, waktu saya tawaf, ya Bu, apa Bu, tawaf ya Bu, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Saya sadar tidak sadar ngelihat Olga Saputra. Masya, kenal Olga Saputra, kenal? Di mana? Di Al TV, alhamdulillah, dikira suka nyapa, padahal udah meninggal dunia. Ruben Onsu melihat Olga Saputra, dia ngelus, ya Allah, merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin sejati. Lalu lanjut habis tawaf kemana? Sa'i. Ya, naik Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lalu di situ, ya Allah, pada saat sa'i ngelihat Jupe. Pak, kenal Jupe Pak? Kenal? Di mana? Alhamdulillah, Bapak mah Jupe mah kenal. Bapak-bapak sana, kalau sini sih enggak. Alhamdulillah. Lalu Jupe katanya lagi sa'i didorong pakai kursi roda. Ruben Onsu mengatakan nikmatnya saya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Alhamdulillah. Maka maaf singkatnya, Ruben Onsu itu Islamnya Islam tanjakan. Islam apa? Proses hidupnya di umur sekian baru syahadat langsung nanjak. Saya tanya Bapak Ibu, kalau nanjak itu gas atau rem? Gas. Baru syahadat gas haji furoda. Baru syahadat gas umroh.
Baru Sadat gas bangun masjid. Setelah Ruben Onsu ada lagi Dr. Richard Lee. Tahu Bu? Bu, Dr. Richard Lee tahu Bu? Wah ibu-ibu mah gak lepas. Alhamdulillah. Punya klinik Athena. Baru syahadat langsung apa? Zulhijjah nyari sapi yang paling gede. Hampir 200 juta Pak. Baru syahadat. Kemarin baru resmiin masjid di Bogor. Itu luar biasa. Kenapa? Islamnya Islam tanjakan gas. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ini maaf nih. Kita Islamnya bersyukur. Bukan tanjakan lagi dari dulu. Betul. Islam kita Islam dari dulu Pak. Dari kakek, nenek, uyut. Berarti Islam kita Islam apa Pak? Islam turunan. Ulangi Pak. Turunan. Sekarang saya tanya, kalau turunan gas atau rem? Ayo kompak, gas atau rem? Rem. Makanya bukan di sini, maaf. Bukan di sini. Orang-orang yang banyak ngerem, maaf, giliran mau sedekah, rem. Jawab dong, giliran mau sedekah, rem. Mau nabung umroh, rem. Mau nabung haji, mau dapat gamis di majelis taklim, gas. Alhamdulillah, tahu aja lagi. Alhamdulillahirobbil. Maka itu penting bahwa nikmat iman, nikmat Islam dan juga bersyukur Allah berikan kita adalah atas izin Allah. Malam ini kita berada di rumahnya untuk berada dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau ada anak-anak maklum. Anak-anak ini luar biasa. Nanti sa'i ya Bu. Sa'i. Habis sa'i apa Bu? Tawaf ya. Habis tawaf lempar jumroh ya. Itu yang hati-hati. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan bersyukur Allah berikan kesempatan kita di rumahnya Musola Al-Huda berada di dalam majelis ilmu yang kata Nabi barang siapa berada di rumah Allah, Allah kasih 4 hadiah. Yang pertama di rumah Allah membahas kalamullah dikasih 4 hadiah oleh Allah. Ini insya Allah kita semua amin. Amin. 1 kata Nabi orang yang berada di rumah Allah membahas kalamullah dalam majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, 1 dikasih tenang, tentram hatinya. Amin Allahumma. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka ibu bapak, saya membina lebih dari 10 majlis taklim. Saking Allah kasih nikmat tenang, nikmat tentram orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, saya punya jamaah. Kebetulan banyak saya jamaah emak-emak. Dari awal sampai akhir, dari mulai saya bilang bismillahirrahmanirrahim sampai billahi taufik wal hidayah, ada ibu-ibu tenang gak bersuara. Alhamdulillah. Gak ngomong, gak nanya, gak berisik, tenang gak bersuara. Alhamdulillah. Lagi ngapain Bu? Tidur. Alhamdulillah. Tidurnya saja Allah kasih berkah. Amin. 2 dikasih rahmat. 3 Allah berikan malaikat di sekelilingnya. 4 Allah sebut nama yang hadir satu persatu di depan makhluk-makhluknya Allah di langit, yaitu para malaikat. Masya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompak.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf kalau nanti agak-agak sedikit batuk. Kemarin di hari Kamis ngisi di daerah Dewi Sartika kehujanan. Karena juga sedang mengerjakan UAS begitu ya. Begadang Prof. Ya, mengerjakan UAS 2 kampus soalnya ya. Jadi agak begadang sampai jam 2 jam 3 pagi. Alhamdulillah. Mulai ya. Baik. Alhamdulillah, ini tema kita bagus sekali. Saya izin berdiri. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sholat sebagai benteng diri dan sarana meraih ketenangan hati. Masya Allah, rame ya. Alhamdulillah. Baik, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Isra Mi'raj ini adalah 2 perjalanan penting, yang mana perjalanan ini maunya Allah. Betul? Betul? Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang kalau dipikir pakai otak, dipikir pakai ilmu fisika, nggak akan nyampe pikiran kita. Betul apa betul? Maka di dalam Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dilihat pakai nafsu, gak bisa dilihat pakai otak, gak bisa dilihat pakai syahwat, tetapi dilihatnya pakai iman. Maka penting sekali kalau orang bilang Gen Z relate. Apa? Relate. Relate itu sesuai dengan keadaan sekarang. Bahwa sholat ini harus menjadi benteng. Ya Bu, ya Bu. Karena Prof, banyak orang tua yang sekarang itu lebih panik bangunin anak sekolah. Banyak orang tua yang lebih panik bangunin anak kuliah. Yang lebih panik bangunin anak kerja dibandingkan bangunin anak sholat subuh. Di sini nggak ada, di sana, di India. Kebetulan kemarin saya 4 kali ke Mumbai, jadi ingatnya India terus. Alhamdulillah. Halo. Maka Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang sangat luar biasa, yang nggak otak nggak nyampe, nggak muat kita pikirkan. Harus pakai iman. Ibu bapak membaca surat Yasin ayat 82. Kalau tidak salah bapak ingat, nanti dibuka kembali. Ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau, gak ada yang tidak mungkin. Not impossible. Betul ya Prof ya? Not impossible. Gak ada yang gak mungkin. Kalau Allah mau, kun fayakun. Maka proses Isra dan Mi'raj ini satu lagi harus pakai iman, harus pakai keyakinan kita. Ini contoh aja biar nguatin sebelum saya bahas lagi. Ini kan anak akibat, betul Pak? Iya Pak, ini akibat, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada bapak, ada ibu, akibatnya anak. Ini fisika, ilmu hitung-hitung. Betul gak Bu? Ada bapak, ada ibu, jadi anak. Pakai fisika, ya, iya. Tapi kalau Allah mau, tidak ada yang tidak
Mungkin. Ada nggak manusia yang nggak punya bapak, nggak punya ibu? Ada. Ada. Jadi siapa? Nabi Adam alaihis salam. Coba tuh Bu. Kalau Allah mau. Ada nggak manusia nggak punya bapak, cuma punya ibu, lahir dan jadi siapa Bapak Ibu? Nabi Isa alaihis salam. Kalau Allah mau, rahim Siti Maryam yang suci, gak pernah disentuh laki-laki siapapun, gak pernah berkhalwat dengan siapapun, tapi kalau Allah mau, kun fayakun, jadi Nabi Isa. Gak punya bapak, punya ibu. Maka banyak remaja-remaja sekarang pengen ngikutin Siti Maryam katanya Bapak. Astagfir di sana di India. Astagfir. Maka sesungguhnya Isra dan Mi'raj ini, kalau saya mau narik sedikit sebelum masuk sholat, ada 3 poin yang bisa saya ambil. Insya Allah jam 12 selesai. Sanggup? Alhamdulillah. Ada 3 poin penting. Yang pertama, Isra dan Mi'raj mengajarkan kita untuk jaga akidah, untuk jaga iman. Akidah yang lurus, murni hanya mentauhidkan Allah. Iman yang kokoh kita jaga sehingga iman itu terus konsisten di atas. Betul nggak Bu? Bu, orang bilang punya akidah, tetapi akidahnya nggak murni, nggak bersih. Pada saat akidah bercampur dengan syirik, ada begitu? Ada. Mengaku Islam tapi percaya dengan para nggak normal, betul. Percaya ngaku Islam, KTP Islam tapi percaya ramalan bintang, ada begitu. Lahirnya apa? Saya bulan Mei Ustadz. Oh ya, Ustadz yang sana bilang apa? Oh Taurus kamu. Kamu lahir bulan apa? Bulan September. Oh Virgo kamu. Astagfirullah. Percaya ngakunya Islam tetapi tidak menjaga kemurnian akidah. Kan kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayo, artinya apa? Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Maka kalau sudah aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, la ilaha titik. Gak ada bercampur dengan kesyirikan. Maka pada saat Nabi mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga tauhid, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Alhamdulillah. Karena proses Isra dan Mi'raj ini mengajarkan bahwa kita butuh Allah. Bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat panjang tapi singkat waktunya. Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Menurut fisika dihitung 1239 km. 1239 km. Artinya apa? 3 kali bolak-balik Semarang Jakarta, Jakarta Semarang. Kalau kita waktu itu ada mobil, berarti 7 kali 3 21 jam. Halo, adakah zaman Nabi waktu itu ada mobil? Adakah zaman Nabi itu ada motor? Enggak ada. Maunya Allah. Dari Al-Aqsa belum selesai, ke alam nasut. Tadi alam nasut, alam malakut, yaitu dari haram ke Masjidil Aqsa, itu alam nasut. Dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, Al-Aqsa ke langit ke-7, alam malakut. Malakut itu alam
malaikat. Langit satu, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Masya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pun belum selesai Bapak Ibu. Lanjut dari langit ketujuh, alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat Jibril saja nggak sanggup kalau nggak diizinkan Allah. Siapa yang diizinkan Allah? Siapa yang diizinkan Allah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman ini menandakan keyakinan kita bahwa Allah memperjalankan Nabi dan kita yakin bahwa itu adalah bagian dari perjalanan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Bu, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, tadi akidah kita sudah lihat tidak boleh menduakan Allah. Akidah kita murni, tidak boleh bercampur syirik. Ya Bu. Lalu iman ini harus dijaga, harus konsisten. Kalau iman terus meningkat, maka bagaimana powerful kita terus melakukan amal soleh dengan semangat. Tapi kalau iman sedang futur, siap-siap males. Apa Bun? Males. Yang kedua, kalau iman turun, suka nunda-nunda ibadah. Astagfirullah. Kalau iman sedang futur, tarsok. Apa tahu tarsok? Antar besok. Kalau iman sedang futur, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, bahkan nauzubillah sampai menyegajakan meninggalkan ibadah wajib. Bu, pernah ngerasain enggak Bu iman sedang di atas Bu? Pernah Ibu? Pernah ngerasakan iman sedang di atas? Pernah? Apa contohnya? Masya Allah, ngaji biasanya one day one juz, ibu-ibu sini one day 3 juz. Amin Allahumma. Ya, di sini saya lihat wajah bunda-bundanya ini insya Allah sudah selesai 30 juz semua. Masya Allah. Alhamdulillah. 30 juz atau 40 juz? Juz 30. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka iman itu menjadi penting dalam kehidupan karena menjadi penerang dalam kehidupan kita untuk terus dekat dengan Allah dan terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, betul? Iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini bagian dari iman. Maka kalau ada yang percaya, maaf, ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti ada yang something wrong with you. Apa? Something wrong with you. Apa artinya? Oh ya, ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Astagfirullah. Maka izin, Bapak Ibu izin. Maaf, ini survei benar atau salah, maaf. Di Indonesia itu banyak ibu-ibu yang ini istilahnya kagetan. Apa? Kagetan. Apa contohnya? Ada mall baru, kaget. Gitu ya. Habis itu ke mall bareng-bareng, beli juga enggak. Namanya apa? Latahan kagetan. Ya Bu, ya Pak. Ternyata bukan hanya mall. Ada agama baru kemarin banyak banget nih kejadian. Ada yang ngaku nabi tuh di mana? Amerika ya. Wah, di luar negeri tuh ngaku nabi, katanya bilang tanggal 25 Desember kiamat. Dia udah bikin perahu katanya. Bikin apa? Perahu. Semuanya sudah menyerahkan hartanya. Akhirnya 25 Desember lewat, gak jadi kiamat. Dia bilang, maaf Tuhan masih mengampuni kamu katanya. Akhirnya uang yang dikumpulin beli mobil Mercy. Memang kalau semua berkedok agama ada aja untungnya. Astagfirullah.
Maka jangankan di sana, zaman Nabi ada nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa? Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pembohong, pembual. Ngaku-ngaku dapat apa? Dapat wahyu. Judulnya, nama wahyunya, suratnya Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apakah gajah? Orang juga tahu ya, gajah apakah gajah belalai ya, berkuping lebar, berkaki besar. Ini namanya palsu. Ternyata nggak zaman Nabi. Sekarang kalau berbicara dengan akidah, ketauhidan dan iman, sekarang banyak juga terjadi hal-hal demikian. Bu, Pak, betul nggak? Di Indonesia sejarah mencatat banyak yang ngaku nabi kok. Banyak banget yang ngaku nabi. Ada di Jakarta dulu namanya Ahmad Musodek. Betul ya? Betul. Kalau nggak salah profesinya pelatih badminton Bapak Ibu. Benar. Emang ada pasarnya. Ada nggak pengikutnya? Ada berapa Pak? 20.000. Menurut data 20.000 pengikut, semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Punya gerakan namanya Gavatar. Apa? Gavatar ya. Karena ngaku Islam ini namanya apa? Mencederai penistaan, ngakunya Islam. Ya diamankan lah ya. Diamankan oleh pemerintah. Lalu berikutnya setelah itu ada di Bandung. Kampungnya Rancaikek. Ada nabi namanya Sayuti Bapak Ibu. Ada nama Sayuti sini. Nama nabi siapa? Sayuti. Profesinya tadi pemain badminton, pelatih, sekarang tukang cukur. Bener dah. Pasarnya ada yang ngikutin. Bahkan jangankan di Jakarta, jangankan di Bogor, di Bandung, ada lagi di Jakarta dulu terhitung juga heboh, viral. Namanya Lia Edan. Lia Eden ya. Ngaku malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril berhak ngangkat siapapun, anaknya diangkat jadi Nabi Isa. Astagfirullah. Menggabungkan 5 agama Sawawi. Rumahnya, ibadahnya bukan masjid, bukan musolah, namanya The Kingdom of Lia Eden. Astagfirullah. Belum selesai, ada lagi. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada namanya Pantai Losari. Apa? Menurut data Batkopakem, Kementerian Agama Republik Indonesia, ada agama namanya Jasun. Apa namanya Jasun? Jawa Sunda. Alhamdulillah. Punya nabi bos. Nama nabinya Cugimin. Astagfirullah. Ini benar-benar. Ada nggak pasarnya? Ada nggak pengikutnya? Ada. Astagfirullah. Akidahnya rusak, imannya rusak. PR siapa? Kita. Maka Isra dan Mi'raj menanamkan kalau mau punya anak sukses, mau punya anak yang sukses dunia akhirat, jaga akidahnya, jaga imannya Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Benar. Maka penting sekali Bapak Ibu. Anak sekarang kalau ditanya, nak sholat, nak untuk apa sholat? Allah aja nggak mentingin kita kok. Astagfirullahaladzim. Kok kamu nggak sholat? Iya. Kenapa nggak sholat? Biarin aja. Aku kan nggak apa-apa. Apa haknya mama? Ini kan hak asasi manusia. Astagfirullah. Ini pelajaran penting bagi kita sebagai orang tua. Ingat akidah, ingat iman. Kalau anak kuat akidahnya, di mana ditaruh dia di pesantren, ditaruh di sekolah, disekolahkan di sekolah yang bagaimana latar belakangnya, bahkan dimanapun dia berada,
dia nggak akan ke kanan, nggak akan ke kiri. La ilaha illallah. Maka bersyukur di sini ada TPQ ya Pak. TPQ, ada LPQ. Ini sedikit aja, ada LPQ. Nyanyinya saja Islam. Itu baru nyanyinya aja. Ya Bu. Ya Bu. Nyanyinya saja diajarkan untuk mengenal Allah. Kan ada contohnya gini. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan saya. Terima kasih anak-anak. Playgroup. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka akidah penting, kokoh, jangan bercampur dengan syirik. Jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah. La ilaha. Sujudnya untuk hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah. La ilaha illallah. 1, 2, kita belajar nih. Apa itu? Adalah bagaimana kita jaga ibadah. Maka ibadah yang kita jaga, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Sholat. Karena sholat bagian dari membentengi diri, dan sehingga sholat dapat membuat hati menjadi tenang. Percaya enggak? Percaya enggak? Apa kata Allah? Inna sholata tatanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya apa? Sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan salah, perbuatan keji, dan perbuatan munkar. Udah, titik. Tapi Ustadz, ada orang yang sholat masih korupsi. Astagfirullah. Ini yang salah sholatnya Pak, orangnya. Betul. Betul. Ustadz, kok ada yang sholat masih melakukan KDRT? Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah. Ustadz, dia sholat tapi kok masih melakukan perselingkuhan? Astagfirullah. Emang ngerti? Kan belum nikah. Oh iya, astagfirullah. Udah namanya sholat ditinggal, ya hanya menggugurkan kewajiban, tetapi sholat tidak masuk di dalam hati, tidak diterapkan dalam kehidupan. Maka orang-orang yang sholat menjadi bagian dari menegakkan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Salat itu bagian dari tiang agama. Bu, maaf bukan di sini, ada ibu-ibu di sana. Katanya kalau salat zuhurnya 2:30. Di sana bukan di sini. Salat zuhurnya 2:30. Jadi pada saat salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kedengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung apa? Naik lagi Allahu Akbar. Kenapa? Rapel. Di sini nggak ada Bu ya. Di sana ya Bu ya. Alhamdulillah. Sholatnya rapel, padahal ada waktu-waktu yang apa yang dilarang. Untuk apa? Karena tadi sudah masuk waktu sholat berikutnya. Berarti apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'am fawailul lil alladzina hum an salatihim terus yura'un wa yamna'unal. Jadi ada orang sholat yang ternyata sholat itu sesungguhnya dia tidak melakukan dengan kesungguhan. Sholatnya sesungguhnya dia lakukan tidak dengan niat karena Allah. Mencederai makna sholat dan dia sholatnya tidak benar-benar sholat. Astagfirullah. Maka anak-anak sekarang Ibu izin, saya ngisi di SMA, SMP, di kampus.
Terakhir saya kemarin ngisi di salah satu SMP di daerah Gunung Pati. Saya tanya, Assalamualaikum anak Ustadz, Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz mau tanya boleh? Boleh. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Mulai berguguran. Oh ternyata ada yang angkat, dari sekian anak ada yang angkat. Siapa yang tadi sholat subuh? Ada 10 anak. Halo? Halo? Ada berapa? 10. 10 anak angkat tangan, saya sholat subuh Ustadz. Saya tanya lagi, siapa yang sholat subuhnya sama ayahnya? Yang ngangkat cuman 4. Halo? Saya tanya, nak, iya Ustadz. Sholat subuh tadi, iya Ustadz. Sama siapa? Sama ayah. Jam berapa berangkat ke masjid? Jam 4 Ustadz. Bagus. Tanya lagi, kamu sholat sama siapa? Sama Abi. Jam berapa? Jam 4 kurang Ustadz. Bagus. Kamu kenapa nggak sholat? Kecapean Ustadz, katanya gitu. Kecapean. Tanya lagi, kamu kenapa nggak sholat? Iya Ustadz, nggak ada yang bangunin. Apa? Nggak ada yang? Pertanyaannya nggak ada yang bangunin. Jangan-jangan yang ngebangunin pun astagfirullah. Coba tuh. Maka Isra dan Mi'raj ini menjadi salah satu peluang kita untuk bagaimana memahami bahwa dari 50 waktu Allah perintahkan ke Rasulullah langsung, akhirnya berkurang sampai 5 waktu karena mengetahui kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi setelah diberikan 5 waktu, ya Allah, astagfirullah. Pelajaran penting ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Pak. Jangan, saya bangga anak saya bahasa Inggris, bagus. Saya bangga anak saya bisa kerja di sini, bagus. Tapi orang tua yang bangga adalah orang tua yang bagaimana terus memantau, mengingatkan anaknya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu, baik di depan orang tuanya walaupun tidak ada orang tuanya. Allahumma siap sholat 5 waktu, siap. Siap kita ingatkan anak-anak kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, siap. Siap kita ajak warga kita untuk terus menjalankan sholat 5 waktu, siap. Allahumma amin. 2, 3. Gak terasa udah mau jam 9 ya. Yang ketiga, kita belajar tentang akhlak dari Isra dan Mi'raj. Kenapa tentang akhlak? Waktu Nabi selesai Isra dan Mi'raj, satu malam Rasulullah oleh Allah dikembalikan ke rumahnya. Lalu sepaginya setelah sholat subuh Rasulullah mengumumkan, wahai umatku, kumpul. Ya Rasul, ada yang mau aku umumkan, mau aku sampaikan. Apa ya Rasul? Diumumkan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Disampaikan oleh Nabi proses Isra dan Mi'raj dengan detail. Dengan apa? Dengan detail. Disampaikanlah semuanya, lalu di situ terjadi pro dan kontra. Yang kontra bilang Nabi Muhammad atau Muhammad itu pembohong, pembual, ngigo, paranormal. Enggak mungkin semalam haram Aqsa sampai langit ke-7. Enggak mungkin impossible. Astagfirullah. Itu golongan yang dikomandoi oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan abu yang lain. Ada Abu Gosok. Astagfirullah. Lalu ada golongan yang makin yakin, bayangin tuh. Disampaikan Isra Mi'raj, hatinya makin yakin. Disampaikanlah seorang sahabat itu, langsung dia menemui Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, iya sahabat, itu Nabi Muhammad lagi ngumumkan bahwa semalam diperjalankan Isra dan Mi'raj. Disampaikan oleh sahabat tadi,
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, yang lebih dari peristiwa itu pun aku orang pertama yang mempercayai. Masya, coba Bu. Maka apa yang terjadi dengan akhlak ini penting. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq, pada saat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, ini menandakan sebuah akhlak. Ada akhlak yang bisa dicintai oleh orang lain, ada akhlak yang akhirnya dibenci oleh orang lain. Betul? Betul? Matinul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Maka saya tanya Bu, Ibu, ngurus anak zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana Bu? Zaman dulu. Alhamdulillah. Saya tanya survei kan, karena saya juga di televisi juga, saya di radio juga, saya survei. Oh, ternyata anak-anak zaman dulu itu softwarenya, tahu software ya? Softwarenya itu hanya dari ayah dari ibu saja, gak ada dari selain itu softwarenya. Yang masuk akhirnya terekam jadi output akhlak yang baik. Kenapa? Dari ayah ibunya. Maka jangan heran anak-anak sekarang ada yang jadi presiden, jadi menteri, padahal ayah ibunya dulu petani. Dulu ayah ibunya ekonominya kurang. Kenapa? Yang dilihat softwarenya hanya ayah dan ibu. Masya Allah. Tapi kalau sekarang softwarenya itu bukan ayah dan ibu lagi. Ada YouTube. Apa? Ada televisi. Apa? Ada TikTok. Apa? TikTok. Ya. Ada Instagram. Ada Shopee. Ya. Ada Lazada ya. Maaf ngomong merek ya, maaf ya. Astagfirullah. Softwarenya dari luar sana, maka jangan heran ada kemarin seorang anak yang menghilangkan nyawa temannya karena terinspirasi dari salah satu game online. Astagfirullah. Rela-rela untuk menyakiti temannya karena pinjol. Astagfirullah. Melakukan yang selayaknya suami istri, melakukan pelecehan seksual karena melihat dari internet. Astagfirullah. Kok paling kenceng ini? Astagfirullah. Godaan. Astagfirullah. Betul. Maka kalau saya tanya bapak-bapak sekarang, di sini ada nggak bapak-bapak yang merasakan pada saat adanya zaman dulu, zaman mendidik anak muda? Kenapa? Karena televisi cuma satu channelnya. Ada Pak? Itu pun yang punya TV satu kelurahan satu rumah. Ya Pak. Channelnya namanya TV RI. Betul. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang tahu sini. Ada yang tahu Dunia Dalam Berita. Betul. Ada yang tahu Aneka Ria Safari. Betul. Apalagi Pak? Si Unyil ya. Ada nggak sinetron Pak zaman dulu? Nggak ada. Ada nggak iklan Pak? Nggak ada. Ada nggak yang infotainment? Ada Pak? Nggak ada. Kenapa? 99% edukasi ya Pak. Zaman dulu ada sinetron namanya Aci Pak. Aku Cinta Indonesia, tapi memberikan satu nilai edukasi yang tinggi. Sekarang kalau sinetron peluk-pelukan. Betul Pak? Cium-ciuman. Astagfirullah. Iya Bu, iya Pak. Apalagi film-film ada laki-lakinya naik motor, perempuannya di belakang peluk. Astagfirullah. Bener gak? Bener, ini PR kita. Maka maaf kalau ada orang yang mengatakan kita krisis gas 3 kilo. Kita krisis gas beras. Kita krisis pangan. Lebih dari itu krisis moral. Kita sedang krisis moral. Kemarin ada anak, maaf nauzubillah, yang menghilangkan nyawa ibunya. Betul Pak? Betul. Anak baru umur berapa tahun?
Belum sampai 15 tahun itu anak. SD, betul ya? Karena sering disakiti ibunya katanya. Sering dimarahi, sering dipukul. Akhirnya apa? Punya dendam. Dan dalam keluarganya sedang tidak harmonis. Ayah dan ibunya berpisah kamar. Ini menandakan bahwa krisis moral. Ada lagi nauzubillah anak yang mengusir ibunya, mengusir orang tuanya. Nauzubillahimin. Maka penting sekarang menjaga anak kita untuk menjadi akhlak yang baik. Amin ya rabbal matinul khuluq. Maka setelah akidahnya kokoh, imannya kuat, lanjut ibadahnya, sholatnya cakep, maka akhlak akan mencerminkan menjadi akhlak yang karimah. Amin Allahumma. Maka nggak ada istilah pencitraan, nggak ada. Nggak ada istilahnya asal bapak senang, nggak ada. Itu bagian dari nilai pribadi kita untuk memberikan contoh tauladan yang baik bagi siapa? Minimal anak kita di rumah. Like son, like father. Like son, like mother. Anak itu bagaimana? Orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini akhlak Pak dari rumah. Maka Isra Mi'raj mengajarkan itu Bapak Ibu. Nak susah banget sih kamu sholat nak. Tuh yang disalahin siapa? Anak. Padahal apa Bapak Ibu? Anak itu mencontoh orang tuanya. Nak kok makan berdiri nak? Kan papa makannya berdiri tadi. Kok minum tangan kiri nak? Kan papa minum tangan kiri. Astagfirullah. Nak kok kamu main HP aja nak? Jangan main HP aja. Ya orang papa main HP terus. Coba anak sekarang kan kritis. Betul. Maka akhlak anak yang baik berawal dari orang tuanya yang baik pula. Ingat. Dan terakhir Bapak Ibu ingat. Akhlak juga harus didukung dengan makanan yang halalan thayyiban. Sekarang pemerintah sudah luar biasa memberikan ada istilahnya halal. Ada penyelia halal. Dijamin semua bahan-bahan yang halal untuk kita konsumsi. Supaya apa? Bukan hanya sehat tetapi menjadi berkah. Maka Bapak Ibu jangan sampai memberikan harta yang haram. Maaf bukan hanya cara mencarinya. Tetapi apa yang dibeli dan dimakan. Kalau kata guru saya, Kiai Haji Jadiluddin MZ, ada minyak onta isinya minyak babi. Ada minyak onta isinya minyak babi. Ada minyak gambarnya babi isinya minyak onta. Lebih baik mana? Lebih baik mana? Lebih baik minyak Artinya jangan sampai kita dikamuflasekan. Yang haram-haram, yang halal. Amin Allahumma. Maka hikmahnya Isra dan Mi'raj bahwa solat menjadi benteng utama juga jadi menentramkan hati karena solat adalah bagian dari amal pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan solat kita banyak solat, kita tunaikan solat, siap-siap. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah akan berikan pertolongan hajat-hajat Bapak Ibu semua. Amin. Allah akan tolong apa yang menjadi masalah Bapak Ibu semua. Amin. Dan Allah akan berikan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin Allahumma. Maka tegakkan salat, tunaikan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita jadikan Isra dan Mi'raj ini harus menjadi dan merubah sikap kita menjadi lebih baik. Bila kita lebih baik di tahun ini, maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung karena tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, kita tergolong orang-orang yang rugi. Bila tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka. Astagfirullah. Ala hadihiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Yuk kita sebelum doa kita sempurnakan dengan istighfar karena di antara doa-doa yang masih tertahan karena ada dosa, hilaf, maksiat yang pernah kita lakukan. Maka sebelum doa yuk kita hening, kita khusyuk, kita khidmat, meresapi istighfar, kita memohon ampunan atas salah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita lakukan. Boleh dengan tundukkan wajahnya, boleh juga dengan menjamkan matanya sambil ingat salah hilaf dosa maksiat yang pernah kita lakukan kemarin-kemarin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan Allah ijabah dan Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha baik, kami hadir malam hari ini ya Allah di Musholah Al-Huda ya Allah. Seluruh jamaah yang hadir, seluruh jamaah yang datang, semoga acara malam hari ini Engkau ridhoi ya Allah. Engkau ridhoi ya Allah dan Engkau balas kami dengan balasan pahala yang seluas-luasnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islam keluarga kami ya Allah. Kuatkanlah, teguhkanlah hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati kami pada jalan agamamu yang lurus. Teguhkanlah hati kami pada jalan agamamu yang lurus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam jalan kebaikan. Istiqomahkanlah kami dalam jalan kebaikan. Semoga Engkau ya Rabb selalu memberikan petunjuk kepada kami, memberikan petunjuk kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah langkah ini untuk senantiasa selalu berada pada langkah-langkah kebaikan menuju ke rumah-Mu ya Allah, menuju ke tempat-tempat majelis ilmu-Mu ya Allah, menuju ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di momen Isra Mi'raj ini ya Allah, kami tidak lepas juga mendoakan keturunan kami, anak-anak kami. Kami bayangkan wajah anak-anak kami ya Allah, kami bayangkan wajah mereka ya Allah, dan kami doakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kami bayangkan wajah anak-anak kami ya Allah. Hari ini dunia semakin berat untuk mereka ya Allah. Hari ini ujian semakin berat untuk anak-anak kami ya Allah. Kriminalitas, narkoba, pergaulan bebas, free sex, LGBT dekat sangat dengan anak kami ya Allah. Maka dengan kami meminta kepadamu, jagalah anak-anak kami dengan sebaik-baiknya penjagaan-Mu ya Allah. Jagalah anak kami dengan sebaik-baiknya penjagaan-Mu ya Allah. Jagalah hatinya, jagalah matanya, jagalah telinganya, jagalah kemaluannya, jaga kaki tangannya ya Allah, jaga seluruh tubuhnya untuk selalu pada jalan yang Engkau ridhoi, jalan agama-Mu ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah ya Rabb anak kami pribadi yang berakhlak baik, berakhlak mulia ya Rahman ya Rahim. Semoga juga ya Rabb Engkau kabulkan hajat dan cita-cita anak kami di hari kemudian kelak ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Rabb, tidak lepas juga pada hari ini ya Rabb, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Di bulan Rajab ini ya Rabb, tidak lepas kami doakan orang-orang yang berjasa kepada kami ya Rabb, orang-orang yang mencintai kami dengan sepenuh hatinya ya Rabb. Kami bayangkan wajah ibu kami bayangkan wajah ayah kami, mereka yang telah mendidik kami, membesarkan kami, membimbing kami, mendoakan kami, membela kami ya Rabb. Orang tua kami yang dengan sekuat tenaga, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tua kami yang hari ini sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya, Engkau berikan kesembuhan badannya, kesembuhan fikirannya, dan Engkau berikan kesempatan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Rabb. Bahagiakanlah mereka ya Rabb. Sempatkanlah kami anaknya bisa memberangkatkan umrah dan haji orang tua kami ya Rabb. Dan catatlah mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabb. Ya Rabb, untuk kami yang di sini orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah meninggal dunia ya Rabb, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ya Allah, semoga Engkau terima amal-amal ibadahnya selama hidup di dunia.
Semoga Engkau ampuni dosa-dosanya selama hidup di dunia. Ya Rab, ya Rab, semoga Engkau lapangkan kuburnya. Engkau berikan cahaya dalam kuburnya. Engkau bebaskan siksa kubur dan akhiratmu ya Rab. Dan Engkau bersamai orang tua kami dengan orang-orang yang memberikan surga, orang-orang yang Engkau berikan syafaat ya Rab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, demikian yang dapat kami sampaikan. Salahnya, lemahnya dari diri kami pribadi, kebenaran, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.